Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulida, NPM 22084. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mind mapping terkait blok respirasi yang berjudul asma. Baik, saya akan tampilkan mind mapping saya secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari asma tersebut. Jadi, definisi dari asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan dikarenakan hiperaktivitas rangsangan tertentu yang mengakibatkan peradangan, di mana penyempitan ini bersifat sementara. Jadi, untuk etiologi dari asma tersebut, yang pertama disebabkan kontraksi otot sekitar bronkus. Kemudian yang kedua terjadi pembengkakan pada membran bronkusnya. Dan yang ketiga, di mana bronkusnya berisi mukus yang kental. Untuk klasifikasi dari asma, berdasarkan derajat asma dibagi menjadi 4. Yang pertama ada intermiten, di mana intermiten ini gejalanya di bawah 1 kali selama seminggu, kemudian tanpa gejala di luar eksaserbasi dan eksaserbasinya singkat. Dan yang kedua persisten ringan, di mana gejalanya lebih dari 1 kali selama seminggu tetapi di bawah 1 kali per hari. Kemudian eksaserbasinya dapat mengganggu aktivitas dan tidur. Dan yang ketiga ada persisten sedang, di mana persisten sedang ini gejalanya setiap hari. Eksaserbasinya mengganggu aktivitas dan tidur, serta dia membutuhkan bronkodilator setiap hari. Dan yang terakhir ada persisten berat, di mana gejalanya setiap hari, eksaserbasinya sedang, dan aktivitas fisiknya terbatas. Untuk faktor risiko dari asma tersebut, yang pertama ada genetik, kemudian lingkungan, yang ketiga ada alergen, yang keempat asap rokok, obesitas, dan infeksi. Untuk manifestasi klinis dari asma tersebut, yang pertama ada mengi, di mana mengi ini maksudnya suara nafasnya bunyi seperti siulan. Kemudian ada sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk. Untuk pemeriksaan fisik dari asma, pada inspeksi dijumpai gerak dada simetris. Kemudian kalau misalnya asma yang berat dijumpai retraksi interkosta. Nah, untuk pada hidung terdapat tanda rinitis alergi atau polip nasal. Kemudian untuk palpasi sistem preventusnya normal, untuk perkusinya normal. Kemudian untuk askutasinya dijumpai sesak napas, pernapasan mengi, dan pemanjangan ekspirasi. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yang pertama ada tes fungsi paru, di mana terjadi peningkatan FEV1 atau FCV sebanyak lebih dari 20%. Kemudian ada pemeriksaan radiologi, di mana dia menunjukkan gambaran hiperinflamasi paru, yaitu radiolusen yang bertambah dan peluburan rongga interkostalis serta diafragmanya menurun. Kemudian untuk ketiga, pemeriksaan tes kulit, di mana kalau misalnya dia yang disebabkan faktor alergen, hasilnya positif. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan spirometri, di mana nilai FeV1-nya di atas 0,7 atau 12 cc post bronkodilator. Untuk tata laksana dari asma tersebut, yang pertama ada obat pengontrol asma, yaitu controller, di mana yang pertama ada kortikosteroid inhalasi, contohnya itu beclomethasone, budesonide, fluticasone. Kemudian ada agonis beta 2 atau disebut LABA, yaitu salmetamol, formoterol. Kemudian ada antileukotrien, yaitu montelukast dan zafirlukast. Kemudian ada teofilin lepas lambat dan anti-imunoglobulin E atau disebut anti-IgE. Kemudian ada obat pelega asma atau reliever. Kemudian yang pertama ada agonis beta 2 kerja, yaitu disebut dengan SABA, contohnya itu salbutamol, terbutalin, fenoterol. Kemudian ada ipratropium bromida. Kemudian yang ketiga ada steroid sistemik, aminofilin intravena. Yang kelima ada adrenalin, dan yang keenam ada magnesium sulfat. Untuk edukasi yang harus kita beri kepada pasien, pertama kita kasih mengenai seluk-beluk penyakitnya, sifat penyakit, jenis, dan cara kerja obatnya, dan mengetahui kapan pasien tersebut harus mendapatkan pertolongan dokter. Kemudian kontrol asma secara teratur. Dan yang ketiga, pola hidup sehat. Dan yang keempat, menjelaskan pentingnya melakukan pencegahan dengan menghindari faktor pencetusnya dan menggunakan bronkodilator atau steroid inhalasi sebelum melakukan latihan atau aktivitas. Komplikasi asma sendiri, yang pertama ada pneumotoraks, yang kedua gagal nafas, yang ketiga atelektasis, dan yang keempat bronkitis. Selanjutnya saya akan menampilkan
referensi yang saya gunakan untuk mind mapping asma yang saya tampilkan tadi atau presentasi tadi. Baik, sekian presentasi singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup presentasi saya yang berjudul asma tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.